Hai Sobat Jimob, jumpa lagi dengan saya Bang Tak. Oke, kali ini kita akan review suatu mobil yang sangat fenomenal di Indonesia. Mobil apa sih yang mau kita review? Yang kita review adalah Honda CR-V 2.4 Automatic Prestige. Ini adalah varian tertinggi dari CR-V. Ya, sudah model yang facelift, dan ini yang adalah yang Gen 4-nya. Karena Gen 5-nya itu sudah masuk ke Civic yang model baru lagi ya. Gitu. Nah, untuk headlamp-nya ini menggunakan model projector. Sudah dilengkapi dengan DRL juga. Tapi bolamnya masih belum menggunakan LED, masih menggunakan HID gitu. Tetapi untuk yang model proyektor ini hanya ada di varian Prestige yang untuk sekarang gitu. Karena untuk yang tipe biasa nih, sebelum tipe Prestige ini, dia hanya menggunakan multi reflektor biasa gitu. Dan bolamnya juga bolam halogen biasa. Lalu untuk di grill, nah di grillnya ini sudah ada aksen chrome-nya nih di bagian tengahnya. Lalu di bawah grillnya ini sendiri juga ada aksen chrome-nya gitu. Nah, di sini juga tetap seperti yang CR-V yang model sebelumnya yang di Gen 3, ini ada model honeycomb-nya nih bagian sini. Oke. Lalu di bumpernya ini juga ada kesan chrome-chromannya nih di bagian fog lamp-nya. Fog lamp-nya sendiri juga masih menggunakan bolam biasa. Lalu ada body kit-nya juga nih di bagian depan, di bagian bumpernya ini. Tapi hanya sebatas ini aja ya. Itu, sebatas ini aja nih. Semuanya sama, berwarna silver. Tuh. Lalu apa lagi? Ya, untuk yang di Prestige yang bagian depan sih ya masih seperti ini untuk modelnya ya. Tetapi ini memang suatu penyempurnaan dari sebelum facelift yang di Gen 4 gitu. Karena ini adalah facelift yang terakhir yang di Gen 4 ini sendiri gitu. Oke, kita berangsur ke mesinnya ya. Kita lanjut ya di bagian mesin ya. Nah, di bagian mesin ini juga masih menggunakan mesin yang model lama yang 2,4 liter ini. Dia menggunakan kode K24Z dengan power 190 PS di 7000 RPM. Jadi hampir mendekati redline ya untuk mendapat power yang maksimal. Lalu torsinya sendiri 222 Nm. Itu. Di sini juga sudah dilengkapi dengan ABS. Ya, masih standar sih ya untuk yang CR-V yang sama seperti model sebelumnya. Lalu kap mesinnya juga belum ada peredamnya nih, masih biasa. Sekitar kap mesin juga sudah dicat, warna dengan warna body. Ini kap mesin juga dicat. Ya, itu aja sih untuk keunggulan dari CR-V yang generasi Gen 4 Prestige ini. Itu. Jadi belum ada perubahan di sektor mesin, masih menggunakan kode K24 yang sama seperti generasi sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjut di bagian samping dari kendaraan ini sendiri. Oke, di bagian dari samping mobil ini sendiri, kita akan lihat dari velgnya. Velgnya sudah menggunakan ring 18, two-tone polish. Oke, untuk bannya sudah menggunakan Dunlop SP Sport. Itu tipenya 225/60/R18. Jadi kalau yang sebelum Prestige untuk seri di bawahnya dia menggunakan ring 17, tetapi untuk yang Prestige ini menggunakan ring 18. Lalu juga ada nih untuk aksen over fendernya ya, seperti CR-V yang Gen 3 sebelumnya juga sama nih, ada fender yang seperti ini fendernya. Lalu ke samping sana juga sama, di bawahnya ala-ala crossover ya. Jadi ada cover di bagian list pelangnya di bagian bawah. Oke. Lalu remnya menggunakan rem depan cakram. Ya, cakramnya tapi belum berventilasi di sini. Masih biasa aja. Tuh, terus ya, untuk bagian sekitar sini sih itu aja yang bisa saya jelaskan. Lalu kita ke bagian pintunya ya. Nah, untuk di bagian pintu depan ke belakang, ini juga spionnya yang sudah
retract, tetapi dia belum auto folding ya. Ketika remote-nya ditekan untuk di lock, dia tetap masih belum bisa melakukan pelipatan secara otomatis. Di sini juga ada talang air dari depan ke belakang ke pintu tengah. Lalu di handle pintunya sudah ada aksen chrome-nya. Di sini juga tombol smart key-nya. Tetapi belum ada set body molding di bagian pintu depan dan di pintu tengah ini sendiri gitu. Nah, untuk pintu tengahnya juga menggunakan handle yang model chrome. Di list kacanya juga model chrome ya, sampai ke sana ya, panjang ya, sampai ke kaca bagian quarternya nih di pilar bagian belakangnya. Oke. Nah, untuk di bagian fender bagian belakangnya juga masih menggunakan list over fender yang sama. Remnya menggunakan rem cakram nih untuk di bagian belakangnya. Lalu ya di sini ada pembuka untuk tangki kendaraan, pembuka tangki bahan bakar kendaraan. Ya, itu. Oke. Lalu di bagian bumper belakangnya juga di sini masih ada cover seperti crossover ya di bagian belakangnya ya, bagian bawahnya ya. Gitu. Jadi memang terlihat gagah sekali di mobil ini. Nah, yang berbeda adalah di seri dari sebelumnya, yaitu lekukan bodinya. Nah, lekukan bodinya ini sangat-sangat ciri khas sekali di Gen 4 ini yang banyak perubahan dari Gen 3. Karena ini lebih bulat ya kesannya ya dari yang sebelumnya ya, lebih seksi lah gitu kan. Tuh. Oke, kita lanjut ke bagian dari samping kanan kendaraan ini sendiri. Yuk. Untuk sisi kanan dari kendaraan ini sendiri tidak berbeda ya pasti dari sisi kirinya. Sama aja, di sini ada talang air juga, untuk handle pintu pembukanya juga model chrome. Ini ada tombol smart key. Kita tinggal tarik dan pintu langsung kebuka. Nah, untuk kuncinya ini sendiri modelnya seperti ini. Gitu. Lock, unlock, dan satu lagi untuk membuka bagasi belakang. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke bagian interior dari CR-V ini sendiri. Yuk. Oke, di bagian interior kita akan bahas terlebih dahulu adalah di setirnya ini sendiri. Nah, untuk di Honda CR-V yang 2500 cc ini Prestige, dia sudah dibalut dengan kulit. Sini juga ada jahitannya. Lalu di setirnya ini sendiri juga ada untuk audio steering switch, lalu juga ada untuk MID, dan di sebelah kanannya juga untuk tombol cruise control. Lalu ada pedal shift-nya juga nih untuk menaikkan dan menurunkan gigi dari transmisi matic-nya ini sendiri yang 5 percepatan. Lalu ada switch untuk wiper, lalu juga ada untuk sen, lalu juga ada untuk lampu ya seperti biasa ya. Tetapi untuk headlamp-nya sendiri dia masih belum ada mode auto gitu. Lalu di sini untuk ada wiper belakangnya juga sudah intermittent. Setirnya juga sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, airbagnya ini sendiri juga jumlahnya ada 6 ya. Jadi dari setir, nanti juga di bagian penumpangnya juga ada, di bagian pilar juga ada. Terus di bawah sini nih juga ada nih. Nah, mana ya? Ya ini pokoknya di bawah sini nanti ada juga. Lalu kita beralih ke door trim. Door trimnya ini perpaduan ya antara soft touch dengan hard plastik. Tapi juga ada aksen untuk bahan fabriknya juga. Nah, di bagian atasnya ini soft touch-nya ya. Lalu di sini ada fabric. Lalu untuk di bagian handle-nya sendiri ada juga kulit dari gitu, apa ini namanya, kulit sintetis ya, tapi enak gitu untuk dipegang. Lalu juga ada seperti biasa, ada untuk power window, ada untuk door lock, window lock, pengaturan spion, listriknya spion juga kita atur dari sini. Tuh. Ada door pocket, ada
cup holder, ada speaker juga di pintu ini, dan ada tweeternya juga. Lalu kita bahas kembali di bagian dashboard. Di bagian dashboard ini hard plastik, tapi juga ada nih yang soft touch nih di sini nih. Ini nggak semuanya hard plastik nih, dan masih ada kesan mewah-mewahnya sedikit ya. Ditambah dengan wood panel juga nih di bagian tengah sampai ke ujung dari dashboard ini sendiri. Tuh, di sini juga ada tombol untuk ekonomis, ada untuk stability control, ada pembuka power back door, pintu bagasi belakang sudah elektris. Gitu. Lalu di tengahnya dari dashboard ini ada monitor, itu fungsinya untuk mengetahui dari MID mobil ini sendiri. Gitu. Jadi selain hanya monitor untuk MID, dia juga untuk monitor dari kamera mundur. Ketika kita mundur, kita masukin gigi mundur, dia akan berubah fungsi menjadi suatu monitor yang menampilkan dari bagian belakang dari kendaraan ini sendiri. Gitu. Lalu di sini ada hazard. Nah, head unitnya ini sendiri juga display ya modelnya ya. Nah, ini juga ada mode-mode untuk navigasinya nih di monitor ini sendiri. Oke. Untuk di Prestige ini sendiri juga keunggulannya adalah AC-nya sudah dual zone dan sudah auto climate. Tuh. Jadi kita bisa antara yang sisi pengemudi dengan sisi penumpang itu bisa diatur nih masing-masing. Mau dinginnya seberapa ya bisa masing-masing. Jadi nggak sama semua untuk AC-nya ini sendiri. Gitu. Lalu di sun visor juga sudah ada vanity mirror, tetapi ada lampu yang kayaknya dihilangkan nih di sini. Gitu. Jadi saat ini vanity mirrornya tidak ada lampu lagi. Di sisi penumpang juga ada vanity mirror sama ya, nggak ada lampunya juga. Ini juga untuk spion tengahnya juga day night view, ada lampu baca kiri kanan, tempat penyimpanan kacamata, dan ada sunroofnya. Nah, sunroof ini hanya ada di bagian Prestige yang facelift. Nah, di sini kita bisa buka nih sunroof ini. Nah, sunroof kita buka seperti ini, ya. Oh, oke. Di bagian plafon sudah ya. Kita beralih ke console box. Di sini ada soft touch-nya nih di bagian console box-nya. Sisanya adalah ada 1, 2, 3 cup holder. Ada tempat penyimpanan terbuka, ada 1, 2, ada socket lighter. Ya. Cuman itu sih. Tapi di dalam console box ini juga ada bar outletnya. Kalau kita mau ngecas handphone di dalam. Terus juga ada konektor untuk USB yang dihubungkan ke head unit. Ya, itu aja sih. Oh iya, di setirnya ini bisa tilt dan teleskopik. Nah, keren kan? Yoi, keren. Lalu untuk joknya ini juga modelnya seperti ini, sudah kulit ya aslinya ya. Sudah kulit juga dilapisi dengan bahan apa nih, semi fabric ya. Seperti ini. Ya. Sudah tidak ada lagi apa-apa di sini. Ya, tidak ada apa-apa lagi di bagian setirnya. Lalu juga untuk jok di bagian penumpang ini sudah elektrik ya. Di bagian driver sudah elektrik. Di bagian penumpang masih manual. Ini juga untuk high adjuster, juga reclining, semuanya sudah sudah elektrik ya, bukan digital mah itu display, tapi untuk jok elektrik tuh. Lalu ya ini aja sih, ini bagian pengemudi saya seperti ini juga terlihat sangat ergonomis karena juga kita masih bisa melihat bagian dari depan kap mesin ini sendiri. Nah, ini untuk parkir brake-nya itu ada di kaki ya, seperti biasa ya. CR-V juga yang sudah dari Gen 3 juga sudah di kaki untuk masalah handbrake-nya gitu.
Lalu apa lagi ya? Sudah kayaknya. Oh iya, ini seat beltnya nih. Ini juga bisa adjuster ya. Tuh. Oke. Kita lanjut ya di bagian belakang dari mobil ini. Yuk. Oke, di bagian tengah dari kendaraan ini sendiri, ini adalah posisi saya mengemudi ya tadi ya. Ini lega banget nih jaraknya nih dari lutut saya. Lalu untuk headlightnya juga masih besar, kapasitasnya masih jauh ya dari kepala saya, masih satu ruas jari. Oke, lalu di sini juga ada grip hand gripnya nih untuk pegangan tangannya juga dia otomatis melipat. Nah ini sama nih untuk door trimnya, tapi bagian sini hard plastik ya, beda sama yang tadi di bagian depannya. Ini banyakan hard plastik di sini. Yang soft touch-nya adalah bagian sini aja nih, di bagian handrest-nya ini sendiri gitu. Nah di pintu ini juga ada speaker, ada cup holder, lalu ada power window-nya juga sama. Ini untuk pembukanya juga sudah dilengkapi dengan chrome. Tuh, lalu joknya sendiri. Nah, ini juga ada handrest-nya nih. Di sini nih ada 2 buah cup holder juga yang bisa kita pergunakan. Nah, untuk AC double blower-nya ada di bagian tengah sini. Ini juga bisa dibuka tutup ya untuk grill dari AC double blower ini sendiri. Lalu nggak ada apa-apa lagi untuk bagian sini. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan dokumen kanan kiri sama ada. Lalu ya ini headrest-nya juga nggak bisa diatur ya, ini fix ya, tetapi dia bisa melipat ketika kursi ini kita lipat semuanya, jadi dia otomatis melipat. Nah di bagian tengahnya ini kita bisa jadikan handrest. Ini juga ada 2 buah cup holder, tetapi untuk headrest-nya untuk bagian tengah ini bisa diatur ketinggiannya. Tuh, bisa diatur. Sampai lepas nih saya atur ya. Gitu. Oke. Kita lanjut bagian bagasi dari CR-V ini sendiri. Ya. Bagasi dari kendaraan ini sendiri juga cukup luas. Muat beberapa koper ya kalau kita masukin koper yang besar-besar gitu untuk kita bawa. Muat juga beberapa galon untuk mobil ini. Nah, untuk penyimpanan ban serep itu ada di bagian bawah dari bagasi ini, tapi tidak di luar ya, tapi dia di dalam. Oke, saya akan tunjukkan. Bagian bagasinya di bawah sini. Nah, ini hanya ban cadangan aja. Ban cadangannya juga full size ya, juga alloy, sama dengan ukuran yang dipakai di keempat rodanya. Sini ada dongkrak, ada toolkitnya juga, semuanya disimpan di dalam bagasi kendaraan ini gitu. Oke. Nah, ada lagi nih. Kalau kurang untuk menyimpan barang, mungkin kita barangnya baunya cukup besar, kita bisa melipat jok bagian tengahnya ini dengan cara yang sangat-sangat simpel. Saya akan tunjukkan gimana caranya. Terlipat semua secara otomatis. Satu lagi. Nah, kapasitasnya menjadi sangat besar dan ini adalah rata bagasi. Tuh, ini rata bagasi dan ini jadi kita bisa membawa barang yang cukup banyak setelah pelipatan ini. Nah, itu aja yang saya review dari kendaraan CR-V Prestige 2,4 tahun 2015 ini. Gimana? Sobat Jimo tertarik nggak? Kalau tertarik untuk mendapatkan mobil ini, kalian bisa mengunjungi di www.kurosimobil.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami nih, di sini nih. Nah, di sini nih untuk follow Instagram kami ya. Lalu tetap safety berkendara dan sampai jumpa lagi. Bye.